teman-teman, selamat datang di Cuf on Podcast, yang mana pada kesempatan kali ini aku Mazaya Diafi dari Kafla Angkatan 2020 akan memandu nih jalannya ngobrol-ngobrol kita dengan para speaker yang udah didatangkan pada sore hari ini. Kalau misalkan episode 1 kemarin kita ngobrol sama Bang Don seputar hal-hal yang lebih general, lebih santai, tapi pada episode 2 ini lebih ada temanya nih teman-teman. Tentang apa? Tentang entrepreneur yang akan kita bicarakan dengan produknya Kafla, original nih produknya Kafla, yang mana setelah lulus dari Kafla ternyata bisa nih jadi founder dari bisnis yang mereka jalankan hingga hari ini. Dan itu bertahap gitu loh. Jadi mungkin kita di sini akan belajar banyak, akan cerita-cerita, dan mereka juga nggak kalah dari para penemu atau founder-founder dari yang memang udah keren juga gitu loh. Dan kita harus bangga ternyata keluaran dari Kafla ada yang berguna, ada yang ternyata bisa nih jadi founder, tetap bisa berbisnis di waktu, di umur yang memang belum terlalu jauh nih sama kita. Jadi teman-teman yang dengar, kita semua di sini bisa nih kebayang, oh ternyata struggle mereka tuh di sini kayaknya tuh akan sama-sama akan sama-sama kebayang gitu loh. Karena zamannya belum terlalu beda. Nah, siapa sih speakernya? Kayaknya udah kelihatan ya teman-teman di kamera dari tadi nih, para cogan-cogan kita, para businessman yang memang umurnya nggak jauh dari kita gitu. Langsung saja ada Bang Kolek sama Bang Falky, founder dari Camperia dan Levan Cafe. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Bang, dari Bang Kolek mungkin pertama. Baik, terima kasih saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibnu Kolek. Saya adalah Kafla 18 atau lulusan tahun 2018 yang juga sempat menjadi anggota organisasi di Kafla Dubai University Fair 3 tahun berturut-turut, yang sekarang sedang melaksanakan perkuliahan di Universitas Negeri Andalas. Oke, kira-kira jurusannya apa tuh Bang kalau di UNAN? Untuk sekarang ini jurusan yang aku ambil itu sosiologi. Sosiologi. Ya, Oke, berarti belajar tentang masyarakat, tentang sosial ya, benar? Itu dia. Emang belajar tentang masyarakat yang notabene emang ada hubungannya dengan pekerjaan sekarang. Yes. Sekarang sebenarnya nggak cuman di bagian F&B, gitu kan. Sekarang sebenarnya sebelum bisnis F&B itu aku ngambil seperti industri kreatif. Oke. Punya studio juga sebelum di bisnis ini kan. Karena sebelum masuk atau terjun ke dunia F&B ini dan juga sebelum masuk ke sosiologi itu aku juga sempat kuliah di UNP. Oke. Jurusan desain komunikasi visual. Nah, hal itulah yang trigger diri ini jadi supaya gimana ya? Oh, gue pernah di DKV nih. Setidaknya gue basic tahulah tentang fotografi, videografi, dan sebelumnya di Kafla Dubai University Fair ini juga merangkup jabatan sebagai PubDoc, publikasi dokumentasi atau kreatif. Ya, yang megang kamera ya Bang berarti. Nah, intinya megang kamera deh. Oke, mungkin cukup. Kita ke Bang Falky dulu. Boleh nih Bang perkenalan? Oke, terima kasih untuk MC-nya. Saya Falky Dufay Wilson, saya angkatan 2017 dan saya sekarang sebagai founder Levan Coffee dan juga pengelola dari The Edge Harrow. Oke, berarti CEO-nya Levan Cafe ya Bang? Ya, bisa dibilang begitu. Aku sekarang duduknya sama para CEO nih guys, kayak ada hawa-hawa produktivitas, hawa-hawa anak muda yang inovatif, sama ada hawa-hawa cuman gue nih keras banget nih guys di sini. Oke, Bang, tadi Abang Kafla angkatan? Saya angkatan 2017. Abang 2017, Bang Kolek? 2018. Nggak jauh beda lah ya. Jadi struggle yang akan diceritakan nanti mirip-mirip nih sama kita semua yang dengar di sini, sama adik-adik juga nanti yang mungkin lebih memilih bisnis daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, Bang, tapi 2018 itu Kafla 2018 dan Kafla 2017 itu sebenarnya udah ada niat nggak sih Bang, kayak nanti setelah ini kayaknya entrepreneur aja deh? Atau ternyata mungkin yang awalnya kayaknya mau kuliah aja deh, tapi ternyata belok nih ke entrepreneur gitu. Gimana tuh Bang? Apakah sudah di planning atau kayak ngalir aja gitu? Balik dulu. Siapa dulu nih? Boleh Abang. Untuk cerita awal mulanya gitu, sebelum kenapa sih masuk ke dalam dunia bisnis atau entrepreneur. Jadi gini, niatan untuk kuliah itu di tahun 2018 itu sangat besar. Malahan ikut SNMPTN itu dulu kan 2018, ikut SBMPTN juga, ikut mandiri juga.
ya yang namanya apa ya, rezeki emang nggak dapat gitu kan. Iya. Udah les, udah bimbel segala macam, emang nggak, belum rezekinya lah. Jadi 2018 tamat SMA itu buat mutusin buat ke Pare, ke Jawa. Oke, belajar bahasa Kampung Inggris. Nah, Ya. iya. Walaupun apa ya, nggak dapat kuliah, setidaknya di Pare itu aku belajar banyak hal. Karena di Pare lah kayak aku ketemu sama orang-orang yang, contoh nih, bapak-bapak, Mm-mm. itu dia cerita pengalaman hidup, ataupun orang yang udah lulus kuliah. Jadi setelah mengenal mereka itu, ternyata dunia ini nggak hanya melulu soal kampus, Iya. nggak melulu soal kuliah. Setuju. Dan dari situ timbullah niatan, habis dari Pare ntar nyampe ke Payakumbuh mau ngapain nih. Terus pas 2018 itu dikontak sama Bang Don, Mm-mm. guru kita. Mm-mm. Dia bilang bisa nggak jadi panitia dokumentasi CUF, Oke. dan sama yang senior-senior lain kan. Terus daftar CUF, akhirnya mutusin buat cabut dari Pare balik ke Kafla. Nah itulah awal mula kenapa bisa ikut dalam organisasi CUF. Oke, tapi kalau misalkan awal mula buka usahanya kayak gimana tuh, Bang? Buka usaha apa dulu nih, yang camperia Yang- atau Wah, studio? banyak teman-teman ternyata ya, luar biasa. Yang camper deh, Bang, kayaknya. Kalau yang camper ada sih hubungan korelasinya dengan ini, dengan Bang Falki, founder Leven. Dia ikut andil besar lah di bisnis F&B-nya aku gitu. Soalnya kan kayak dia ya emang bisa dibilang mentor. Widih. Emang gimana ya? Keren Kita kan banget. kenalan di CUF atau di Kafla saya udah kenal sebelumnya kan. Lebih dekat lagi itu karena organisasi Kafla Dupa University Fair. Mm-mm. Nah itu sama Bang Falki itu kita sering sharing, diskusi tentang gimana sih dunia F&B itu, belajar, terus ya timbullah niat pengen punya usaha sendiri. Oke, tapi tadi kata Bang Kolik, Bang Falki udah jadi mentor nih, jadi mentornya Bang Kolik gitu kan, ketemu di SMA 2. Ya. Terus, tapi sebenarnya sebelum Bang Kolik buka camper itu, apakah Abang udah mulai duluan, atau lagi sama-sama nih jalannya gitu? Jadi pertama mungkin Leven Coffee kebentuk duluan daripada camper. Oke, Bisa dibilang saya juga bilang mentor Kolik. Ya mungkin karena dia bilang ya sila nggak apa-apa. Ya karena untuk ilmu kan luas, nggak cuma dari saya aja, dan mungkin dia juga belajar sendiri. Tapi kalau untuk Leven Coffee sendiri itu saya dirikan di tahun 2020 ketika masih pandemi. Itu Leven Coffee itu berdiri. Jadi kalau untuk jadi mentor bagi Kolik mungkin dan bagi teman-teman yang lain dari yang pernah di CUF lah yang beriringan dengan saya, nggak apa-apa, asalkan itu ilmu yang bermanfaat, iya. nggak masalah. Tapi untuk Leven Coffee sendiri, saya dirikan itu di 2020. Ketika itu setelah saya jadi steering komite di CUF, setelah saya menjabat sebagai ketua. Oke. Setelah di Januari 2020, saya jadi ketua CUF 2020. Di bulan November, ketika pandemi, saya mendirikan Leven Coffee. Oke, berarti kalau misalkan kita throwback nih Bang, sebelum SMA itu udah ada kepikiran nggak sih untuk buka usaha ini gitu? Atau nggak sengaja itu karena pandemi mau ngapain ya, coba kali ya kita bisnis gitu? Mungkin kalau dari SMA ya, kalau dari SMA emang pribadi saya dari basic dari orang tua emang wirausaha lah. Oke. Orang tua dari yang laki-laki saya berdagang dan segala macam. Jadi saya ke-trigger untuk menjadi entrepreneur lah disebutnya sekarang ya, atau businessman atau pengusaha atau pedagang juga bisa dibilang. Itu karena orang tua sih pertama. Oke. Orang tua saya dari basic yang itu, dari basic entrepreneur. Jadi turun ke anaknya ya, karena saya lihat orang tua kan bisa waktunya libur mau kapan aja bisa, enak tuh, bisa libur hari Senin, hari Selasa. Kalau kita nggak punya usaha pasti Senin udah masuk kantor atau Iya. Senin udah kerja gitu kan. Basic dari SMA, saya juga pernah jualan kayak stand-standan gitulah di SMA 2. Saya udah jualan waktu kelas 2. Waktu kelas 3 saya kalau di Sumatera Barat bisa dibilang pasar pembukuan lah.
Oke. Nah, saya juga pernah jualan di Pasar Pabukuan. Dan saya berhenti untuk berusaha ketika saya tamat SMA 2017. Saya menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, Malang. Oke. Saya pernah di Malang. Ketika saya di Malang, mungkin karena jurusannya yang sedikit susah lah menurut saya. Apa tuh kira-kira yang susah? Saya kimia murni. Oke. Jurusan saya kimia murni ketika di Brawijaya. Jadi hari-hari saya habis karena laporan, praktikum dan segala macam. Nah, makanya saya terhenti untuk berbisnis. Dan setelah di Brawijaya, menurut saya nggak passion di sini. Saya ulang SBM, saya ambil dapat saya di UNAN, Universitas Andalas, sekarang Fakultas Hukum. Jadi saya mulai lagi jualan karena waktunya juga lebih banyak. Iya. Saya mulai jualan kaki lima lagi, itu saya bisnis saya di Padang itu rice ball. Oke. Saya dari rice ball. Dan ketika rice ball itu berjalan 1 bulan lah kayaknya, 1 bulan. Ada tragedi lah, maksudnya kayak saya diusir sama tentara, nggak boleh jualan dan ya punya pengalaman seperti itulah. Bukan yang buruk, tapi salah satu pengalaman yang oke untuk saya ceritakan di masa depan. Iya. Seiring berjalan waktu, pandemi datang, saya 3 bulan di rumah nggak ada ngapa-ngapain, saya stuck di rumah nggak tahu mau ngapain, dan saya juga suka kopi, ya coba-coba bikin kopi. Ceritain sama beberapa founder Leven. Saya di Leven bukan nggak saya sendiri, kami ada 3 orang foundernya. Kami bercerita di sana. Ya udah jalan Leven Coffee dan ya perencanaan 3 bulan bermodalkan nekat kita buka. Keren Itu sih banget. untuk. Kalau Bang Kolik berapa bulan, Bang? Dari mikir sampai ke eksekusi sampai akhirnya dapat nih cuannya gitu. Sebenarnya awal mulanya ya kayak sama sih kayak Bang Falki karena PPKM. Karena sebelum masuk dunia bisnis F&B itu kan aku emang di industri kreatif atau foto wedding, video wedding atau industri kreatif lainnya. Nah, di saat PPKM itu ada struggle tersendiri ketika contohnya ini nih wedding. Orang kan kalau mau acara pesta nikah itu waktu PPKM atau awal-awal pandemi itu kan emang dibatasin. Iya. Karena hal itu job emang gimana ya, emang sepi kayaknya. Karena job sepi gitu kan timbullah rasa ingin, wah selanjutnya pengen ngapain lagi nih. Iya. Nah, muncullah ide bisnis F&B tadi. Ditambah emang ada sharing-sharing kan sama Bang Falki dan teman-teman yang lain. Kalau untuk durasi waktunya ya berapa lama ya? Nggak terlalu itu juga sih, nggak terlalu diingat-ingat juga sebenarnya. Tapi abang sendiri bikin camper ya? Atau kayak Bang Faldi juga ada beberapa orang gitu? Kalau camper sama istilahnya duet atau collab sama orang tua, sama bapak ya. Soalnya bapak juga pedagang. Benar sih, peran orang tua itu, dukungan dari mereka itu benar-benar jadi satu hal yang powerful untuk kita bisa bergerak gitu. Ya, dan aku setuju banget akan itu. Tapi sejauh ini Bang Kira, abang udah berapa tahun tuh? Dari awal pandemi, 2 tahun ya? Untuk almost. Ya. Camper. Camper mah kayak dari berdiri bulan habis lebaran kayaknya. Berarti udah berapa bulan tuh sampai sekarang? Sekitar 5 bulan kayaknya. 5 bulan. Yeah. Kalau abang, Leven Cafe udah berapa tahun? Kalau untuk Leven Coffee sendiri itu jatuhnya bulan sekarang ini 1 tahun berdiri. 1 tahun. Kalau dihitung dari kita di throwback lagi, mulai berdiri, mulai di perencanaan, mungkin udah 1 tahun 6 bulan lah. Oke. Tapi capek nggak sih Bang menjadi seorang entrepreneur muda? Oh, jawaban bisa dibilang jadinya kayak klise dah. Tapi dibilang capek, pasti capek. Nggak ada pekerjaan yang nggak capek. Tapi kalau dijalanin dengan senang ya enjoy dah. Gini jadinya nggak kerasa sama sekali. Nggak kerasa udah 1 tahun aja nih usaha udah berdiri gitu. Tapi the lowest moment buat Bang Kolik apa tuh Bang? Selama mendirikan bisnis ini, the lowest momentnya kayak ada yang, aduh kok gagal ya, kok tidak works ya, effort yang kayak gini tuh kok nggak bekerja dengan baik ya, pernah nggak sih Bang ngerasa kayak gitu? Nah kalau misalnya the lowest point, itu semua orang pasti punya the lowest point kan. Tapi karena didikan atas organisasi, kita kan juga pernah seorganisasi kan 2 pijar.
fun fact ya, ini fun fact nih buat penontonnya. Karena didikan di organisasi, di sekolah, terus faktor kegagalan di 2018 kayak nggak lulus SBM, itu membuat diri aku kayak oh ya udah, maksudnya ini cuman hidup tuh buat enjoy aja dah, nggak usah terlalu di apa ya kalau sedih ya pasti sedih, cuman kalau bagian dari the lowest point kayaknya pernah itu camper bulan pertama bulan kedua ya, itu semalam itu cuma jualan 1 cup terus 10.000 lah gitu. Itu emang gimana ya, sedih pasti ada, cuman ya udah, namanya juga merintis, kita nggak mungkin langsung ngeblow gitu kan. Itu sih kalau the lost momennya. Kalau Bang Falky gimana tuh Bang? Pernah nggak sih 1 cup aja dalam 1 hari gitu? Atau bahkan nggak ada nih yang beli, nggak ada yang mampir ke Leven apa gimana Bang? Oh, oke. Kalau untuk 1 cup 1 hari, mungkin alhamdulillahnya belum pernah. Tapi penjualan kita jauh daripada target, itu pasti pernah. Nggak semua bisnis atau yang seperti kita lah, bukan F&B aja ya, tapi kayak segala bisnis yang menyediakan produk, pasti ada masanya ketika dia tidak bisa mencapai target penjualan. Tapi kalau untuk titik terendah dalam bisnis ya, itu pasti ada. Tapi nggak tahu ya apakah di situ bisa dibilang titik terendah. Yang pasti bisnis itu pasti berputar lah. Kita pasti ada masanya di atas, tapi kita pasti ada di bawahnya. Setuju. Yang paling penting jalani aja dulu, rezeki udah ada yang ngatur kan, penting. Itu aja sih sebenarnya. Tapi cara Abang menanggapi, ternyata nih kayaknya, ya itu ternyata ada momennya lagi low nih. Gimana gitu Bang cara menghiburnya? Ataukah bikin inovasi lain, atau bikin apa gitu? Oke. Kalau untuk ketika kita lagi down nih, atau dari segi saya sendiri nih founder, saya sendiri dengan tim, saya nggak pernah nyebut barista-barista saya sebagai pegawai, saya selalu nyebut tim. Palingan kita cuma mikirkan gimana sih cara terbaik bagi akal untuk gedor nih pasar perindustrian kopi, pasar F&B di kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Jadi kayak ya kita try road menu baru, kita inovasi baru, branding ulang lagi bagaimana caranya, bikin konten-konten menarik. Ya mungkin hal-hal simple kayak gitu, kayak konten Instagram, konten TikTok, Twitter atau segala macam. Mungkin ada yang sepelekan, tapi menurut saya itu hal yang penting. Kalau emang pengen bisnis itu terus upgrade. Iya, setuju. Itu sih. Tapi masuk nggak sih Bang jadi sponsornya Cuf tahun kemarin? Alhamdulillah saya memberikan. Widih. Kita masuk. Mantap. Sebagai partnership dan sponsorship bagi Cuf 2020. Kalau tahun ini? Ya bisa sih. Kita rundingkan kembali lah ya. Panitia nanti aman lah ya. Panitia aman lah ya. Bisa kita. Bang, abang-abang berdua kan menjalankan bisnis sambil kuliah ya. Yang mana kita tahu kuliah itu tidak main-main. Yang pertama harus tanggung jawab sama orang tua. Harus tanggung jawab sama diri sendiri. Apalagi kalau kuliahnya jauh, ada materi yang harus dikorbankan gitu kan. Belum lagi nanti cost living-nya. Nah, gimana sih cara abang memanage waktu gitu antara bisnisnya juga bukan bisnis main-main nih, bukan bisnis yang ece-ece, yang emang ada omsetnya, ada modalnya, sama kuliah juga yang ternyata bukan main-main gitu. Ya. Mungkin ke Bang Kolik dulu. Aja. Ini cara struggle di itu ya, di cara bagi waktunya ya. Kalau time management saya pribadi lagi itu juga sih, lagi belajar gimana sih cara manage waktu yang baik. Kayak contohnya sekarang di semester ini, walaupun lagi ngerintis usaha, 23 SKS atau 24 SKS juga nggak jadi masalah. Karena balik lagi nih ke diri kita. Kayak tugas, ya sebenarnya sejam atau 2 jam itu sebenarnya kelar. Kalau bikin tugas emang kalau serius, niat ya, emang serius fokus. Ya. Iya. Terus di bagian living cost kayak ke Unan, ke Padang itu kan sebenarnya sekarang ini hari Selasa sampai Kamis itu kuliah offline. Aduh, ya, emang bolak-balik ya Bang berarti? Lagi pusing sebenarnya, cuma gimana ya, ikhlas, jalanin aja gitu kan. Kayak gimana sih cara kita memanage camperia ataupun studio yang harus berjalan ketika kita kuliah. Dan itu sebenarnya akan bisa kita atasi ya dengan cara gimana nih cara jalan keluarnya gitu. Contoh kayak sekarang nih, aku kan punya studio foto juga.
kebetulan minggu depan itu ada job nikahan, ada wedding itu, dan bertepatan di hari Rabu Kamis yang emang jadwal lagi kuliah. Nah, itu cara aku struggle itu dengan ngelempar job tadi ke teman studio aku gitu. Jadi, berarti abang memang menempatkan diri di mana nih diri kita yang paling dibutuhkan gitu, dengan tidak meninggalkan pendidikan. Karena prioritas kita emang pendidikan sih. Kalau misalkan dalam dunia kerja itu tergantung kita sendiri, kayak berpandai-pandai lah gitu, kayak ngasih job ke teman gitu kan. Walaupun teman itu tetap membawa nama studio, tapi kita masih punya tanggung jawab di situ kan. Tapi Bang Kholik anak-anaknya bisa dikontrol, dilepas gitu? Sejauh ini untuk tim dari Movie Studio, termasuk teman-teman yang sedang di balik layar sekarang, itu pada mantap dah. Mantap bisa nih teman-teman gitu. Di balik layar, tepuk tangan. Bang Falki tadi kelihatan udah batuk-batuk nih. Kode apa gimana nih Bang? Kayaknya cuaca lagi nggak bagus-bagusnya ya. Minum dulu kali ya Bang? Boleh, nggak apa-apa. Adem nih. Wow, warnanya biru. Kita minum dulu teman-teman. Ini produknya Bang Falki nih dari Leven Coffee. Mungkin bisa dijelasin Bang, ini tuh apa sih Bang? Warnanya biru gini? Itu minuman sejenis mocktail ya. Tapi kalau kita kan mocktail biasanya pakai alkohol. Jadi kalau di kedai kopi kita ngimbanginnya dengan air soda gitu. Tapi halal ya Bang? Halal. Udah minum nih soalnya Silakan, nggak apa-apa. Silakan dinikmati. Enak, mantap, segar. Nggak mau minum lagi Bang? Mau nambah lagi? Iya, silakan. Sip. Bang, kalau misalkan ngomongin tentang bisnis udah tadi. Masuk kita kepada obrolan tentang CUF. Dulu pernah pegang apa aja dan udah berapa tahun sih di CUF? Saya pribadi dulu ya. Saya di CUF itu dari tahun 2018. Dari 2018, 2019, 2020 sampai 2021. Wah, 4 tahun. Udah senior nih guys. Ya, 4 tahun lah saya jatuhnya di CUF. Ketika tahun 2018 itu saya dari divisi humas terlebih dahulu. Karena saya lebih senang bertemu dengan orang banyak. Dan itu alasan bikin bisnis juga, karena senang bertemu dengan orang banyak. Ya, di tahun kedua, di tahun 2019, saya sebagai koordinator divisi humas. Naik nih teman-teman. Jadi tahun 1 staff dulu, tahun kedua naik nih. Naik jabatan langsung. Dan di tahun ketiga, di tahun 2020, saya diminta jadi ketua pelaksana di CUF 2020. Dan salah satunya tim saya ada Kholik dan teman-teman yang ada di sini juga. Dan di tahun 2021 ketika gilirannya Kholik naik jabatan, saya sebagai steering committee SC. Jadi naik-naik terus ya Bang? Naik terus. Alhamdulillah. Kalau Bang Kholik pernah pegang apa aja, divisi apa aja? Sama ceritain dong Bang, dulu kerjanya jadi apa aja gitu Bang? Kalau aku pribadi agak lucu sih. Soalnya sebelum resmi menjadi anggota Kafla Dupa University Fair, itu juga pernah membantu namanya itu Bang Rido Weda. Itu pas tahun berapa Bang? 2018. 2018. Nah, notabene aku pada saat itu masih menjadi siswa nih, kelas 3. Tapi udah ikut bantuin lah gitu kan, ngambil nge-tag video, nge-tag foto. Soalnya diajakin sama Bang Rido ya kan. Dan saat itu posisinya lagi jadi ketua 2 pijar. Nah, berarti sama kelas 3 ya Bang? Tapi padahal itu ini acaranya tidak buat CUF. Tentang CUF. Padahal ini acara CUF kan sebenarnya buat kelas 3 nih. Buat siswa kelas 3. Tapi kita sebagai siswa kelas 3 pada saat itu udah ikut serta dalam membantu kakak-kakak panitia untuk ikut andil dalam CUF. Bangga nggak sih Bang? Masih SMA kelas 3, belum ada yang jadi panitia CUF, tapi udah suruh pegang kamera, udah nge-tag gitu-gitu. Bangga nggak sih? Bangga sih. Cuman ya itu emang apa ya, peran dari kakak-kakak senior emang besar sih di situ. Kalau nggak ada mereka juga nggak bakalan ikut kan akunya. Tapi Bang Kholik dengerin waktu CUF-nya sambil pegang kamera, dengerin? Ya enggak lah, gimana mau bisa denger gitu kan. Orang kita lagi ngevideoin orang lain gitu. Kerja lari gitu ya, pegang gimbal nggak sih Bang? Iya. Dan ekspektasi abang-abang berdua nih tentang CUF, abang udah 4 tahun, abang udah berapa? 5 tahun lah. Kalau resminya ya sama 4 tahun. Yang tahun awalnya itu jadi Pupdok, di Pupdok. Tahun kedua jadi Koor. Tahun ketiga jadi wakil ketua 2021 kemarin.
dan pada tahun ini alhamdulillah dipercayakan sebagai steering komite. SC berarti ya? Iya. Berarti abang dua-dua udah SC. Aku duduknya sama SC nih guys, oh my god. Dan itu ekspektasi abang atau harapan abang-abang berdua nih, udah 4 tahun dua-duanya ngelihat CUF, pasti setiap tahun tuh ada-ada aja gitu masalahnya kan, ada-ada aja gitu perkembangannya. Tapi kita pasti pengen berkembang terus nih setiap tahun. pasti. Nah, tahun 2022 nanti ini kayaknya insya Allah offline ya bang, insya Allah nih teman-teman. Nah harapan abang dua-duanya yang udah pernah ngerasain sebelum pandemi nih udah offline kayak gimana meriahnya, terus tiba-tiba di-cut harus online, terus sekarang mau offline lagi gimana tuh bang? Oh, dari saya dulu ya. Kalau untuk harapan ya atau ekspektasi saya di 2022 ini, harusnya CUF itu jauh lebih berkembang. Dari pertama mungkin karena batu loncatan dari tahun sebelumnya. Seperti tahun sebelumnya bisa menggapai wilayahnya udah bisa dibilang nasional. Udah dari webinarnya, dan segala macamnya. Ya salah satunya dari narasumber yang dipilih lah. Iya, udah keren Udah banget. Pak Audi Joinaldi sebagai wakil gubernur dan bapak-bapak yang menjabat di DPR RI sekarang. Iya. Kalau untuk 2022 ya palingan harus upgrade lah. Gimana dari segi webinarnya gimana? Pembicaranya ya jauh lebih oke lah. Jauh lebih luar biasa, jauh lebih mantep lah kalau untuk jadi pembicara, untuk memotivasi adik-adiknya yang di kelas 3 sekarang. Ada dagingnya, yang ada isinya. Ya gitu, Setuju. paket komplit lah gitu namanya ya. Untuk kan nanti ada expo juga tuh. Ya. Kalau untuk expo di ketika zamannya tahun 2020, 2019, 2018 itu bisa dibilang kita mencakup wilayah Sumatera Barat. Iya. Bisa dibilang begitulah. Mungkin salah satu event terbesar di Sumatera Barat ya ini event Kafla Dupa University Fair. Kalau bisa nanti kita nembusnya jebolnya udah ke nasional ya bang. Amin. Amin. Karena harusnya. speakernya lagi disiapin nih teman-teman yang luar biasa. Jadi semua harus nonton ya. Ya. Lanjut bang. Ya makanya karena udah ada patokan dari tahun-tahun sebelumnya kan, nggak mungkin lah kualitas dari Kafla Dupa University Fair ini di bawah kan. Iya. Udah pasti paling atas lah. Udah paling top karena ya dari segi pemateri, dari segi expo dan segala macam, universitas-universitas yang diundang, universitasnya mungkin ada sekarang kayaknya bisa capai 30 atau 25 universitas lah dalam tahun ini. Dan tidak hanya universitas bang. Oh gitu. Kalau bisa Oh, ada iya. kedinasan juga. Ah iya. Dan for your information teman-teman, kita sekarang pakai 3 point of view. Jadi ada yang akademik, universitas juga, ada yang entrepreneur nih, kayak abang-abang berdua, sama ada yang kedinasan juga gitu. Jadi walaupun university fair mereknya, kita nggak hanya terpaku hanya untuk universitas aja gitu. Untuk Bang Kolik gimana Bang pesannya, harapannya, ekspektasinya untuk CUF 2022? Kayaknya harapan yang telah disampaikan Bang Falky udah mewakilkan. Gimana? Harapan ya lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk panitia kalau bisa lebih solid lagi. Udah paling itu aja sih. Besar ya ekspektasinya ya teman-teman panitia, berarti kita harus bekerja dengan lebih keras lagi nih. Ada SC berdua. Dan pesan tadi merupakan pesan terakhir, merupakan closing dari Pesan terakhir. salah ngomong. Oke, pesan yang disampaikan oleh abang-abang SC tadi, abang-abang pengusaha muda tadi merupakan pertanyaan terakhir, pembahasan terakhir. Tapi sebelum ditutup aku mau jargon dulu. Kayak kan kita udah ada tema ini, Bang. CUF 2022 be transformative and adaptive. Be transformative, be adaptive. Aku pengen kayak gitu. Oke. Mungkin salah satu dari Abang bisa mimpin para SC. Oke, silakan. Kolik. Be adaptive and transformative. Jadi nanti Abang bilang CUF 2022 be adaptive and transformative. Oke. CUF 2022 Be adaptive, be transformative. Oke, aku selaku host dari CUF on Podcast Road to CUF 2022 pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.